adik-adik semuanya, apa kabar? Tentu kalian sangat luar biasa dan semangat untuk mengikuti Bina Iman hari ini bersama Kak dan teman-teman kakak. Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Veronica Wulan Setiawati dan teman-teman kakak. Adik-adik, siapa yang tahu tema Bina Iman kita hari ini? Ya, tema Bina Iman kita hari ini yaitu pujian bagi Tuhan. Siapa yang selalu memuji Tuhan? Tentu kita semua selalu memuji Tuhan. Lalu, kita lewat apa memuji Tuhan? Tentu lewat doa. Nah, selanjutnya adik-adik, siapa yang masih lemas dan ngantuk? Yuk, yang masih lemas dan ngantuk, ikuti kakak untuk memuji Tuhan. Ikuti kakak dan teman-teman kakak ya. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Musik. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan.
sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, maka selanjutnya kita akan berdoa. Nah, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Jari jempol. Ada yang tahu nggak? Oke, kita bersama-sama ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari tunjukku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Kami mohon kepadamu, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kami terima dapat menjadi bekal di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Yuris. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan juga kitab sucinya masing-masing. Dan kita membuka Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah kita mengambil sikap yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah merah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik semua, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diantar oleh teman kakak untuk mendalami iman kita. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kaipo. Hayo, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan oleh siapa? Dengan Kak Yorin. Nah, sekarang kakak mau bercerita nih. Simak dengan baik-baik ya. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang penulis lagu yang bernama Fanny Crosby. Hayo, siapa yang tahu siapa itu Fanny Crosby? Kakak kasih tahu ya. Nah, di suatu kota lahirlah seorang bayi yang sehat dan cantik bernama Fanny Crosby. Namun, saat ia baru saja berusia 6 bulan, Fanny mengalami infeksi mata. Karena dokter yang biasanya merawat Fanny tidak ada, jadinya diganti dengan dokter lain. Akibatnya dokter tersebut salah memberikan obat kepada Fanny, sehingga mata Fanny menjadi buta. Sedih ya adik-adik. Jika kita mengalami hal seperti itu, pasti kita akan merasa sedih. Setiap hari kita pasti mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya seperti ini? Mengapa saya tidak bisa melihat seperti teman-teman saya yang bisa melihat wajah orang tuanya, yang bisa melihat berbagai macam warna dan berbagai pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, bagaimana dengan Fanny? Apakah ia juga mengeluh sama seperti apa yang kakak contohkan tadi? Nah, jawabannya sangat mengejutkan adik-adik. Ternyata Fanny tidak seperti itu. Ia tidak mengeluh, ia tidak menasihani dirinya, apalagi ia tidak menyalahkan Tuhan. Dan ia tidak merasa paling menderita. Tetapi ada hal yang paling menakjubkan dalam kisah ini, yaitu ketika Fanny mengatakan ia lebih senang bila ia buta, dan ia mengatakan, jika aku ke surga, wajah yang aku lihat terlebih dahulu adalah wajah Juru Selamatku, yaitu Yesus Kristus. Dan ia berkata bahwa ia dapat mengingat 12 lagu loh sebelum ia mendiktekan kepada orang lain. Nah, daripada ia menderita dan menasihani dirinya sendiri, sebaliknya Fanny menggunakan bakat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Adik-adik, coba tebak berapa ia membuat lagunya? Gak tahu ya? Ia menulis lebih dari 8.000 lagu dan puisi loh adik-adik. Semuanya bercerita tentang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dari cerita kakak tersebut, kakak ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dapat adik-adik teladankan dari Fanny? Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa Fanny tidak marah kepada Tuhan? Ada yang mau membantu kakak enggak untuk menjawab? Adik-adik bisa menulis jawabannya di kolom komentar ya. Halo adik-adik. Sekarang kalian bersama dengan Kak Jenny dan kakak-kakak yang lainnya. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih. Bagaimana kegiatan Bina Iman kita pada hari ini? Seru gak? Seru dong pastinya. Nah, karena di awal kita sudah memulai kegiatan kita dengan berdoa, maka kita mengakhiri kegiatan kita ini juga dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, kakak minta kalian mengambil sikap doa yang baik dan mempersiapkan hati kalian
untuk berdoa. Seperti nyanyian di awal yang Astel ajarkan, ayo ikuti kakak ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kesulitan-kesulitan dalam hidup kami kelihatan kecil bila dibandingkan dengan kesulitan yang orang lain hadapi. Tolonglah kami untuk tidak menggerutu tetapi memuji dan memuliakan dalam setiap situasi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat. untuk mengikuti kegiatan Bina Iman minggu berikutnya. Sampai jumpa.